kita akan belajar tentang cara kerja ginjal. Nah, ginjal pada manusia itu ada dua. Ya, ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Nah, ginjal ini adalah organ vital pada tubuh manusia. Ginjal fungsinya untuk menyaring darah. Jadi biar darah kita itu bagus, itu disaring oleh ginjal. Nah, nanti ada pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal. Nah, pembuluh darah ini itu membawa darah untuk menuju ke ginjal supaya di ginjal nanti disaring. Dan hasilnya itu darah bersih itu nanti akan dikeluarkan melalui pembuluh darah vena. Kalau tadi yang masuk pembuluh darah arteri ginjal, yang keluar itu adalah pembuluh darah vena ginjal. Kemudian hasil ekskresinya yaitu urin. Nah, urin nanti akan dikeluarkan melalui ureter. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini korteks. Korteks itu adalah kulit luar dari ginjal. Kemudian ini ada medula. Nah, di dalam medula nanti ada nefron. Nah, ini dia nefron. Jadi dalam satu medula itu terdapat banyak sekali nefron. Nah, struktur dari nefron ada kapsul Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Nah, kita lihat pertama mekanisme kerja nefron ini bagaimana. Ini ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini namanya adalah pembuluh darah aferen. Pembuluh darah aferen itu pembuluh darah yang membawa darah yang masuk ke dalam glomerulus nanti. Jadi ini darah masuk. Ini adalah kapsul Bowman. Nah, di dalam kapsul Bowman itu terdapat glomerulus. Di glomerulus terjadi yang namanya filtrasi atau penyaringan. Darah disaring, hasilnya adalah urin primer. Nah, urin primer ini masih mengandung zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, mineral. Jadi urin primer ini itu disimpan sementara di dalam kapsul Bowman. Jadi hasil penyaringannya itu darah yang sudah bersih. Nah, darah yang sudah bersih itu keluar melalui arteriola eferen. Nah, ini arteriola eferen. Nah, kemudian urin primer akan dibawa ke tubulus proksimal dan lengkung Henle. Di tubulus proksimal dan lengkung Henle itu terjadi yang namanya reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya seperti glukosa, asam amino, asam lemak, air, vitamin, dan mineral itu diserap lagi. Nah, kemana diserapnya? Diserap ke dalam pembuluh darah. Nah, kalau ini lengkung Henle, di sampingnya itu ada pembuluh darah. Nah, dari mana pembuluh darah ini? Pembuluh darah ini adalah pembuluh darah eferen. Ini dia ya. Nah, ini terjadi reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Di lengkung Henle dan tubulus proksimal itu sama-sama terjadi yang namanya reabsorpsi sehingga menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder akan dibawa ke tubulus distal. Ini tubulus distal. Nah, di dalam tubulus distal terjadi yang namanya augmentasi. Augmentasi adalah penambahan zat sisa yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, dia harus dikeluarkan dari dalam tubuh ke dalam tubulus distal. Asal zat itu dari mana? Dari
pembuluh darah, areola efferent tadi. Apa saja zatnya? Nah, zat itu yaitu zat warna empedu. Itu hasil dari perombakan sel darah merah di dalam hati. Kemudian ion-ion hidrogen, racun, ya, sisa obat-obatan. Racun ini misalnya amonia. Itu nggak bisa lagi dibutuhkan oleh tubuh dan harus dikeluarkan ke dalam urin melalui tubulus distal. Nah, makanya kalau misalnya kita lagi demam atau lagi sakit, kita mengonsumsi obat. Kenapa bau kencing kita bau obat? Karena zat obat-obatan itu nggak boleh berada dalam tubuh. Sisa obat-obatan tersebut harus dikeluarkan. Nah, kemudian begitu juga dengan racun. Makanya kalau kita lagi sakit ataupun demam, kita disuruh banyak minum air. Kenapa? Agar racun-racun tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, dikeluarkan melalui tubulus distal. Nah, jadi dari pembuluh darah ini dia diaugmentasikan pun ditambahkan ke dalam tubulus distal sehingga menjadi urin sesungguhnya. Ini. Selanjutnya ke tubulus collectivus. Nah, kemudian tengah-tengah ginjal ini itu ada namanya pelvis. Nah, jadi urin sesungguhnya ke pelvis, selanjutnya ke ureter, dan ke kantung kemih. Nah, di kantung kemih ini ditampung sementara sebelum dikeluarkan keluar tubuh.